Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video terkait dengan pembahasan penyelesaian sistem masalah syarat awal dengan transformasi Laplace yang sempat terputus pada video part 1. Di mana dalam part 1 sudah saya jelaskan sampai dengan contoh yang pertama bagaimana menentukan XT, ya. Menentukan XT dari solusi sistem masalah syarat awal dengan menggunakan transformasi Laplace. Di mana pada contoh 1 di sini diberikan sistem masalah syarat awal dalam bentuk dx per dt sama dengan 2x dikurangi 3y, dy per dt sama dengan y dikurangi 2x. Dengan syarat awalnya yaitu x pada saat t sama dengan 0 itu sama dengan 8 dan y pada saat t sama dengan 0 itu sama dengan 3. Maka untuk menentukan solusi dari sistem masalah syarat awal ini, yang pertama yang kita lakukan adalah membawa sistem persamaan ini ke dalam bentuk transformasi Laplace. Jadi di sini kita laplaskan kedua ruas baik untuk persamaan pertama maupun persamaan kedua, sehingga kita peroleh Laplace dari x aksen itu sama dengan 2 Laplace x dikurangi 3 Laplace y. Kemudian persamaan kedua menjadi Laplace y aksen sama dengan Laplace y dikurangi 2 Laplace x. Selanjutnya di sini kita punya fakta bahwa Laplace x aksen dengan menggunakan sifat dari transformasi Laplace pada turunan, maka di sini akan kita peroleh s dikalikan Laplace x dikurangi x di titik t sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh sama dengan s dikalikan Laplace x dikurangi 8. Begitu juga kita terapkan untuk y aksen. Jadi Laplace dari y aksen itu sama dengan s dikalikan Laplace y dikurangi y di titik t sama dengan 0. Sehingga kita peroleh s dikalikan Laplace y dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan Laplace x aksen dan Laplace y aksen itu ke dalam sistem persamaan diferensial. Sehingga di sini kita peroleh s dikalikan Laplace x dikurangi 8 itu sama dengan 2 Laplace x dikurangi 3 Laplace y. Yang memuat Laplace kita pindah ke ruas kiri sehingga kita peroleh s dikurangi 2 Laplace x ditambah 3 Laplace y sama dengan 8. Selanjutnya di persamaan kedua kita punya s dikalikan Laplace y dikurangi 3 itu sama dengan Laplace y dikurangi 2 Laplace x. Selanjutnya yang memuat Laplace semua kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh s dikurangi 1 dikalikan Laplace y ditambah 2 dikalikan Laplace x sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh sistem persamaan ya, sistem persamaan dengan dua peubah. Peubahnya adalah Laplace x dan Laplace y. Sehingga sistem persamaan, jadi sistem dua persamaan dengan dua peubah ini bisa kita sajikan dalam bentuk matriks yaitu menjadi matriks koefisiennya komponennya adalah s dikurangi 2 pada baris pertama kolom pertama, kemudian komponen atau elemen pada baris pertama kolom kedua adalah 3, elemen pada baris kedua kolom pertama adalah 2, dan elemen pada baris kedua kolom 2 adalah s dikurangi 1. Dengan peubah yang akan kita tentukan di sini adalah Laplace x dan Laplace y, sama dengan di sini matriks yang komponennya adalah nilai di ruas kanan, yaitu komponennya elemennya pada baris pertama adalah 8, baris kedua adalah 3. Selanjutnya di sini kita selesaikan menggunakan aturan Cramer. Sehingga di sini saya definisikan A itu sama dengan determinan dari matriks koefisiennya, yaitu determinan dari matriks koefisien yang elemennya adalah s dikurangi 2 pada baris pertama kolom pertama, kemudian seterusnya adalah 3, 2, dan s dikurangi 1. Sehingga determinannya itu sama dengan s dikurangi 2 dikalikan s dikurangi 1 dikurangi 6. Sehingga di sini s dikurangi 2 dikalikan s dikurangi 1 kita peroleh s kuadrat dikurangi 3s plus 2 dikurangi 6. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah s kuadrat dikurangi 3s dikurangi 4. Selanjutnya kita definisikan A1. A1 itu adalah determinan dari matriks koefisien tapi dengan mengganti elemen pada kolom pertama itu dengan elemen yang berada di ruas kanan yaitu 83. Maka di sini 83 3s dikurangi 1. Maka determinannya menjadi 8 dikalikan s dikurangi 1 dikurangi 9.
sehingga kita peroleh 8S dikurangi 17. Selanjutnya kita definisikan A2, yaitu determinan dari matriks koefisien dengan mengubah elemen pada kolom kedua dengan elemen yang berada di ruas kanan. Sehingga di sini kita peroleh determinannya adalah 3 dikalikan S dikurangi 2 dikurangi 16. Sehingga kita peroleh sama dengan 3S dikurangi 22. Selanjutnya kita tentukan XT-nya. Nah, untuk menentukan XT maka di sini kita tentukan Laplace X-nya. Laplace X dengan menggunakan aturan Cramer, maka di sini kita peroleh sama dengan A1 dibagi dengan A, yaitu 8S dikurangi 17 dibagi dengan S kuadrat dikurangi 3S dikurangi 4. Karena derajat dari polinomial pembilang itu lebih kecil dari derajat polinomial penyebut, maka bentuknya di sini sudah dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati. Oleh karena itu, S kuadrat dikurangi 3S dikurangi 4 bisa kita faktorkan menjadi S dikurangi 4 dikalikan S plus 1. Sehingga bentuk 8S dikurangi 17 per S dikurangi 4 dikalikan S plus 1 itu akan sama dengan A dibagi S dikurangi 4 ditambah B dibagi dengan S plus 1. Selanjutnya untuk komponen yang ada di ruas kanan, di sini kita samakan penyebutnya. Sehingga A itu dikalikan dengan S plus 1 ditambah B dikalikan S dikurangi 4. Dengan penyebutnya adalah S plus 1 dikalikan S minus 4. Ya, karena sudah sama, kita samakan komponen yang di ruas kiri dengan di ruas kanan. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita samakan tinggal pembilang. Maka di sini kita peroleh 8S dikurangi 17 sama dengan A dikalikan S plus 1 ditambah B dikalikan S dikurangi 4. Sehingga di sini kita peroleh bentuknya menjadi A plus B kali S ditambah A dikurangi 4B. Selanjutnya kita samakan koefisien yang ada di ruas kiri dengan koefisien di ruas kanan. Yang pertama kita ambil koefisien dari S di ruas kiri itu adalah A plus B. Kita samakan dengan koefisien S di ruas kanan yaitu 8. Maka di sini kita peroleh persamaan A plus B sama dengan 8. Begitu juga untuk satuannya, sehingga kita peroleh persamaannya adalah A dikurangi 4B sama dengan negatif 17. Ya. Selanjutnya, persamaan pertama kita kurangkan dengan persamaan kedua. Berarti A dikurangi A maka diperoleh 0, B dikurangi negatif 4B maka diperoleh 5B, 8 dikurangi negatif 17 maka diperoleh 25. Berarti kita peroleh persamaan 5B sama dengan 25, sehingga kita peroleh B sama dengan 5. Karena A plus B sama dengan 8, maka kita peroleh A-nya sama dengan 3. Sehingga Laplace X itu nanti bentuknya akan sama dengan 3 per S dikurangi 4 ditambah 5 per S plus 1. Sehingga dengan mengambil langkah yang ketiga, yaitu ambil kebalikan dari transformasi Laplace, maka di sini kita peroleh X itu sama dengan Laplace inverse dari 3 per S dikurangi 4 ditambah 5 per S plus 1. Selanjutnya dengan menggunakan sifat linier, maka akan sama dengan 3 dikalikan Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 4 ditambah 5 dikalikan Laplace inverse dari 1 per S plus 1. Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 4 itu adalah E pangkat 4T. Laplace inverse dari 1 per S plus 1 itu kita peroleh E pangkat negatif T. Maka dari sini kita peroleh X-nya ya itu sama dengan 3 E pangkat 4T ditambah 5 E pangkat negatif T. Selanjutnya kita tentukan YT ya. Kita tentukan YT di mana kita peroleh di sini ya. Awalnya di sini kita punya Laplace Y. Ya, Laplace Y itu sama dengan A2 ya. A2 dibagi dengan A. Maka dari sini kita peroleh A2-nya itu adalah 3S dikurangi 22. Di sini kita peroleh 3S dikurangi 22 dibagi dengan S kuadrat dikurangi 3S ya, dikurangi 3S dikurangi 4. Oke. Selanjutnya di sini dengan cara yang sama, di sini akan kita pecah ya menjadi 3S dikurangi 22
dibagi dengan S dikurangi 4 dikalikan dengan S plus 1. Sehingga akan kita ubah menjadi bentuk A dibagi dengan S dikurangi 4 ditambah B dibagi dengan S plus 1. Maka bentuknya di sini itu akan sama ya, dengan menyamakan penyebut. Nanti maka kita peroleh A dikalikan S plus 1 ditambah B dikalikan S dikurangi 4. Sehingga persamaannya itu akan kita peroleh hal yang sama. Tetapi di sini ya, nanti di sini akan kita peroleh persamaan yaitu A plus B, koefisien dari S di ruas kanan itu A plus B, tetapi koefisien S di ruas kiri adalah 3. Maka di sini kita peroleh persamaan A plus B sama dengan 3. Kemudian kita punya A dikurangi 4B itu sama dengan 22. Negatif 22. Selanjutnya dari sini kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua sehingga kita peroleh 5B itu sama dengan 25. Maka kita peroleh B-nya itu sama dengan 5 ya. Karena B-nya itu sama dengan 5, maka kita peroleh A-nya itu sama dengan negatif 2. Ya. Sehingga di sini kita peroleh Laplace Y ya. Kita peroleh Laplace Y sama dengan Laplace dari ini maaf, di kolom pertama ini mungkin saya ada yang keliru ya. Coba diperhatikan di sini, Laplace. Maka Laplace di sini akan sama dengan A per S dikurangi 4, dengan A-nya adalah negatif 2. Maka di sini diperoleh negatif 2 per S dikurangi 4 ditambah B, B-nya adalah 5. Berarti di sini kita peroleh 5 per S plus 1. Selanjutnya kita tentukan inverse dari transformasi Laplace-nya. Maka kita peroleh Y itu sama dengan Laplace inverse kita peroleh di sini Laplace inverse dari negatif 2 per S dikurangi 4 ditambah 5 per S plus 1. Ya, selanjutnya dengan menggunakan sifat linier maka kita peroleh negatif 2. Kemudian Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 4. 1 per S dikurangi 4 ya. Ditambah dengan 5 dikalikan dengan Laplace inverse dari 1 dibagi dengan S plus 1. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh Y itu sama dengan negatif 2 E pangkat 4T ditambah 5 E pangkat negatif T ya. Sehingga dari sini kita peroleh solusi dari sistem masalah syarat awal ya. Pada contoh 1 itu adalah pasangan dari XT itu sama dengan 3E pangkat 4T ditambah 5E pangkat negatif T dan YT itu sama dengan negatif 2E pangkat 4T ditambah 5E pangkat negatif T. Nah, demikian adalah solusi dari sistem masalah syarat awal pada contoh 1.
Baik, di sini akan saya berikan contoh yang kedua, di mana persamaan diferensial yang pertama kita peroleh dx1 per dt sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah t. Sehingga di sini akan kita peroleh bentuk dari transformasi Laplace-nya ya. Dan yang harus kita ingat di sini, dx1 per dt. dx1 per dt itu berarti kita punya s ya, dikalikan dengan Laplace x1 ya, dikurangi x1 0 ya, dikurangi dengan x1 di titik t sama dengan 0 itu sama dengan negatif 1. Maka di sini kita peroleh s Laplace x1 plus 1 itu sama dengan Laplace 3 dikalikan dengan Laplace x1 ditambah 2 dikalikan dengan Laplace x2 kemudian ditambah dengan Laplace dari t. Selanjutnya kita samakan ya. Di sini kita ubah yang memuat Laplace x1, Laplace x2 kita pindah ke ruas kiri. Sehingga nanti kita peroleh ya S Laplace x1 dikurangi 3 Laplace x1. Maka diperoleh S dikurangi 3 dikalikan dengan Laplace x1. Kemudian dikurangi 2 Laplace x2 ya. Kemudian plus 1 kita pindah ke ruas kanan, maka diperoleh sama dengan negatif 1. Kemudian ditambah Laplace t. Ditambah Laplace t yaitu 1 per s kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita sederhanakan nanti akan sama negatif 1 ditambah 1 per s kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi s kuadrat per s kuadrat. Kemudian di persamaan diferensial yang kedua, dx2 per dt. dx2 per dt, maka di sini kita peroleh s dikalikan dengan Laplace x2 ya, dikurangi x2 0, berarti dikurangi 1, itu sama dengan Laplace dari 2 kali Laplace x1, kemudian ditambah 3 Laplace x2 ditambah 3 ya. Selanjutnya di sini kita kumpulkan yang memuat Laplace x1 dan Laplace x2 ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh di sini negatif 2 Laplace x1 kemudian ditambah s dikurangi 3 dikalikan dengan Laplace x2 sama dengan negatif 1 kita pindah ke ruas kanan berarti menjadi plus, berarti 3 plus 1 sama dengan 4 ya. Dengan demikian di sini kita peroleh bentuknya di sini menjadi S dikurangi 3 Laplace x1 dikurangi 2 Laplace x2 itu sama dengan 1 dikurangi S kuadrat per S kuadrat. Sedangkan pada persamaan kedua kita punya negatif 2 Laplace x1 ditambah S dikurangi 3 Laplace x2 itu sama dengan 4 ya. Kita punya bentuk ini. Selanjutnya kita sajikan dalam bentuk matriks ya. Kita sajikan dalam bentuk matriks sehingga nanti kita peroleh matriks koefisiennya dan di sini kita definisikan A itu adalah determinan dari matriks koefisien. Di mana matriks koefisiennya di sini komponennya itu adalah untuk Laplace x1 itu adalah S dikurangi 3. Ya, untuk Laplace x2 pada baris pertama itu adalah negatif 2. Kemudian di sini untuk koefisien dari Laplace x1 itu negatif 2 ya.
Kemudian di persamaan kedua untuk koefisien dari Laplace X2 sama dengan S dikurangi 3. Maka dari sini kita peroleh sama dengan determinannya itu adalah S dikurangi 3 kuadrat ya, dikurangi negatif 2 kali negatif 2 berarti dikurangi 4. Maka dari sini kita peroleh S kuadrat dikurangi 6S ditambah 9 dikurangi 4. Maka di sini kita peroleh S kuadrat dikurangi 6S plus 5. Sehingga bentuk ini juga bisa kita faktorkan menjadi S dikurangi 1 dikalikan dengan S dikurangi 5. Kemudian kita definisikan matriks A1. A1 itu adalah determinan dari matriks koefisien, tetapi elemen pada kolom pertama kita ganti dengan elemen yang berada di ruas kanan. Maka S dikurangi 3 ini kita ganti dengan 1 dikurangi S kuadrat ya, per S kuadrat. Kemudian untuk yang kolom yang baris kedua diganti dengan 4 ya. Maka dari sini kita peroleh 1 per S kuadrat dibagi dengan S kuadrat dikalikan dengan S dikurangi 3. Maka dari sini kita peroleh 1 dikurangi S kuadrat ya. Kemudian dikalikan dengan S dikurangi 3 dibagi dengan S kuadrat. Selanjutnya kita kurangkan dengan 4 dikalikan negatif 2. Maka negatif 8, maka kita peroleh di sini plus 8 ya. Selanjutnya di sini kita sederhanakan. Sehingga di sini kita peroleh 1 dikurangi S kuadrat dikalikan dengan S dikurangi 3 plus 8. Maka di sini kita samakan penyebut dan kita sederhanakan sehingga kita peroleh S dikurangi 3 ya, dikurangi S pangkat 3 dikurangi 3S kuadrat. Plus ya, ini seharusnya plus 3S kuadrat. Oke. Ini plus 3S kuadrat. Kemudian kita kurangkan dengan 8S kuadrat per S kuadrat. Sehingga kan kita peroleh bentuk persederhananya itu adalah negatif S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat ya. Kemudian ditambah S dikurangi 3 dibagi dengan S kuadrat. Selanjutnya di sini kita definisikan A2. Kita definisikan A2 itu sama dengan determinan dari matriks koefisien tapi dengan mengubah elemen pada kolom kedua dengan 1 dikurangi S kuadrat per S kuadrat dan 4. Maka di sini negatif 2 ya. Negatif 2 kita gantikan dengan 1 dikurangi S kuadrat per S kuadrat, S-3 kita gantikan dengan 4. Sehingga determinannya nanti akan kita peroleh 4 dikalikan dengan S dikurangi 3 dikurangi ya, negatif 2 berarti di sini menjadi plus 2 dikalikan 1 dikurangi S kuadrat per S kuadrat ya. Sehingga di sini kita peroleh, kita samakan penyebutnya berarti menjadi sama dengan 4S dikalikan S kuadrat sehingga kita peroleh 4S pangkat 3 ya.
negatif 12 dikalikan S kuadrat, maka diperoleh negatif 12 S kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 S kuadrat dibagi dengan S kuadrat. Ya, maka di sini akan kita peroleh 4S pangkat 3 dikurangi 14 S kuadrat plus 2 dibagi dengan S kuadrat. Baik, sekarang kita tentukan Laplace X1. Ya. Kita tentukan Laplace X1, di mana Laplace X1 itu akan sama dengan A1 dibagi dengan A. Ya. Maka dari sini kita peroleh A1-nya itu adalah negatif S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat plus S dikurangi 2 per S kuadrat. Ya. Kita bagi dengan S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 5. Nah, sekarang maka di sini akan kita sederhanakan menjadi negatif S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat ditambah S dikurangi 2. Kita bagi dengan S kuadrat dikalikan dengan S min 1 dikalikan dengan S min 5. Baik, nah sekarang kita lihat bahwa derajat dari pembilang itu lebih kecil dari derajat penyebut. Karena derajat pembilang ini 3, derajat dari penyebut itu 4. Oleh karena itu ya, kita punya bentuk negatif S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat ditambah S dikurangi 2 dibagi S kuadrat dikalikan S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 5 itu akan sama dengan A ya, dibagi dengan S dikurangi 1 ditambah B dibagi dengan S dikurangi 5 ya, ditambah C dibagi dengan S ditambah dengan D dibagi dengan S kuadrat. Ya. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebut dan di sini kita nanti samakan pembilang dengan pembilang, maka di sini akan kita peroleh negatif S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat ditambah S dikurangi 2 itu akan sama dengan A dikalikan dengan S kuadrat dikalikan dengan S dikurangi 5. Selanjutnya ditambah B ya, dikalikan dengan S dikurangi 1 dikalikan dengan S kuadrat. Kemudian ditambah C dikalikan dengan S dikalikan dengan S min 1 dikalikan dengan S min 5. Kemudian ditambah D itu dikalikan dengan S min 1 dikalikan dengan S min 5. Baik, sekarang kita sederhanakan. Maka di sini akan kita peroleh A dikalikan dengan S kuadrat kali S dikurangi 5. Berarti S pangkat 3 dikurangi 5S kuadrat. Ya. Kemudian ditambah B dikalikan dengan S dikalikan S kuadrat, berarti di sini S pangkat 3 dikurangi S kuadrat ya. Kemudian ditambah C, S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 5 itu adalah S kuadrat dikurangi 6S plus 5. Maka di sini kita peroleh, kita kalikan dengan S, maka diperoleh S pangkat 3 ya, dikurangi 6S dikalikan S berarti 6S kuadrat ditambah 5S ya. Kemudian ditambah D dikalikan dengan S kuadrat dikurangi 6S plus 5.
Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang memuat S pangkat 3 ya. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh sama dengan untuk koefisien S pangkat 3, yaitu A ditambah B ditambah C dikalikan dengan S pangkat 3. Ditambah untuk koefisien dari S kuadrat. Koefisien dari S kuadrat berarti di sini kita peroleh negatif 5A dikurangi B ya, dikurangi 6C, kemudian ditambah D dikalikan S kuadrat. Selanjutnya koefisien dari S. Pada komponen A itu tidak ada, komponen B itu juga tidak ada. Kemudian untuk yang C, berarti di sini kita peroleh 5C. 5C dikurangi 6D ya. 5C dikurangi 6D kalikan dengan S. Ditambah untuk yang satuan. Di komponen A nggak ada, B tidak ada, C tidak ada, berarti di sini tinggal 5D. Ya. Selanjutnya kita samakan koefisien yang ada di ruas kanan dengan yang di ruas kiri. Yang paling enak kita lihat dari satuan, yaitu kita peroleh 5D. Satuan di ruas kiri itu adalah negatif 2. Maka dari sini kita peroleh D itu sama dengan negatif 2/5. Selanjutnya dari persamaan kedua ya, kita peroleh koefisien dari S di ruas kanan itu adalah 5C dikurangi 6D, sedangkan di ruas kiri koefisiennya adalah 1 ya. Karena D-nya itu adalah negatif 2/5 ya, maka 5C itu sama dengan 1 ditambah 6 dikalikan dengan negatif 2/5. Maka di sini kita peroleh 1 dikurangi 12/5. Maka kita peroleh negatif 7/5. Ya. Selanjutnya di sini kita langsung loncat ke yang S3, maka di sini kita peroleh A plus B plus C sama dengan koefisien dari S3 di ruas kanan itu A plus B plus C, di ruas kiri negatif 1. Yang sudah kita peroleh itu adalah ini. Mohon maaf ini masih kurang karena 5C itu sama dengan negatif 7/5 ya. Maka di sini kita peroleh C-nya ya. Kita peroleh C-nya itu sama dengan negatif 7/25. Nah, sekarang dari persamaan ketiga. Koefisien dari S kuadrat itu adalah negatif 5A ya, dikurangi B, dikurangi 6C, kemudian ditambah D. Koefisien S kuadrat di ruas kiri itu sama dengan negatif 5 ya. Maka dari sini kita peroleh D-nya negatif 2/5. C-nya negatif 7/25. Berarti kita peroleh negatif 5A dikurangi B dikurangi 6 kali C. Berarti ditambah 42/25. Ditambah D berarti dikurangi 2/5. Sama dengan negatif 5. Maka dari sini kita peroleh negatif 5A dikurangi B itu sama dengan, kita samakan penyebut ya, berarti kita samakan penyebut menjadi 25, maka negatif 5 kali 25 itu kita peroleh negatif 125 ya. Kemudian dikurangi 42/25 positif dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 42 ya. Kemudian dikurangi 2 maka menjadi plus. 2 kali 25 itu adalah 50/25. Ya. Maka di sini akan sama dengan dikurangi 50 berarti di sini negatif 75, negatif 75 dikurangi negatif 42. Maka di sini kita peroleh negatif 75 berarti 117/25.
Selanjutnya di sini untuk koefisien S pangkat 3. Koefisien S dari pangkat 3 itu adalah A plus B plus C, sedangkan di ruas kiri sama dengan negatif 1. Maka dari sini kita peroleh A plus B itu sama dengan negatif 1 dikurangi C, berarti ditambah 7/25. Maka dari sini kita peroleh A plus B ya sama dengan negatif 18/25. Nah, sehingga di sini kita ketemu dua persamaan ya. Yang pertama adalah negatif 5A dikurangi B sama dengan negatif 117/25. Kemudian persamaan keduanya itu adalah A plus B sama dengan negatif 18/25. Nah, selanjutnya kita jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga kita peroleh negatif 5A ditambah A itu adalah negatif 4A. Negatif B ditambah B itu 0. Maka di sini sama dengan negatif 117 ya per 25 ditambah negatif 18/25. Maka di sini kita peroleh negatif 135/25 ya. Maka dari sini kita peroleh A itu sama dengan 135/100. Karena A-nya itu sama dengan 135/100, maka B itu sama dengan negatif 18/25 dikurangi A, berarti dikurangi 135/100. Maka di sini akan kita peroleh, kita samakan penyebutnya ya, berarti 18 dikalikan 4 itu 72. Maka di sini kita peroleh negatif 207/100. Oke. Nah, oleh karena itu kita peroleh di sini ya, Laplace dari X2. Oh, ini masih Laplace X1 ya. Laplace X1 sama dengan A-nya di sini kita ganti dengan 135/100. Kemudian B-nya adalah negatif 207/100. Kemudian C-nya itu adalah negatif 7/25. C-nya adalah negatif 7/25. Kemudian D-nya kita peroleh negatif 2/5. Negatif 2/5. Ya, selanjutnya kita peroleh X1 ya. X1 itu sama dengan inverse transformasi Laplace dari bentuk ini tadi ya. Sehingga nanti akan kita peroleh sama dengan 135/100 dikalikan Laplace dari 1/S dikurangi 1 itu adalah E pangkat T ya, dikurangi 207/100 dikalikan E pangkat 5T, kemudian dikurangi 7/25. Laplace dari 1/S itu adalah 1, maka di sini negatif 7/5 kali 1 dikurangi 2/5. Laplace dari 1/S kuadrat itu sama dengan T ya. Maka di sini kita peroleh X1 itu sama dengan 135/100 E pangkat T dikurangi 207/100 E pangkat 5T dikurangi 7/25 dikurangi 2/5T. Nah, untuk menentukan Laplace dari X2 itu dapat dilakukan dengan cara yang sama.
Ya, dapat kita lakukan dengan cara yang sama, berarti di sini. Nah, silahkan dicoba untuk menentukan Laplace dari X2. Silahkan dicoba, berarti di sini Laplace X2 itu sama dengan A2 ya, dibagi dengan A. Oke, silahkan dicoba untuk menentukan Laplace X dari X2, sehingga nanti akan ketemu X2. Sehingga solusi dari sistem persamaan diferensial tadi adalah pasangan dari X1 dan X2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.